Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Rizkia dari jurusan Teknik Sipil kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Elektrokimia. Poin yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini itu ada 8. Yang pertama itu definisi elektrokimia, kemudian ada sel elektrokimia, kemudian ada komponen sel elektrokimia, sel elektrolisis, aplikasi sel elektrolisis, hukum Faraday, sel Volta atau Galvani, dan yang terakhir itu ada penulisan notasi sel. Yang pertama itu definisi elektrokimia. Sesuai namanya, elektrokimia, elektro dan kimia. Elektro ini merupakan listrik dan kimia itu merupakan reaksi kimia. Jadi elektrokimia ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik. Nah, selanjutnya sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi kimia yang dihasilkan dari reaksi redoks menjadi energi listrik. Sel ini terdiri dari 2 jenis, yaitu sel Volta atau galvanik dan sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks secara tidak spontan. Sel elektrolisis ini tersusun dari sumber listrik, anode, katode, elektrolit. Anode ini merupakan elektroda yang mengalami oksidasi dan katode ini merupakan elektroda yang mengalami reduksi. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa aplikasi sel elektrolisis. Di antaranya itu ada penyuplai logam. Tujuannya itu untuk melapisi logam dengan logam lainnya agar tidak mudah berkarat atau korosi. Contoh dari penyuplaian logam ini, penyuplaian sendok besi oleh logam perak atau Ag. Yang kedua itu ada pemurnian logam. Tujuannya untuk memurnikan logam dari campurannya. Contohnya itu pemurnian pada tembaga. Yang ketiga ini ada pembuatan beberapa bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, dan lain-lain. Contohnya ini pembuatan logam natrium dengan elektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl. Nah, selanjutnya ada hukum Faraday. Hukum Faraday ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada hukum Faraday 1, di mana hukum Faraday 1 ini menyatakan massa zat yang terdeposit di katoda berbanding lurus terhadap muatan listrik yang mengalir. Secara matematis dapat ditulis M sama dengan Z kali Q, di mana M merupakan massa zat yang terdeposit di katoda memiliki satuan gram, Q merupakan muatan listrik memiliki satuan kolom, dan Z merupakan konstanta. Rumus ini tuh dapat diturunkan sehingga didapat rumus Z sama dengan AR per 96.500 dikali N. Nah, rumus dari MZ kali Q ini disubstitusikan ke dalam Z sama dengan AR per 96.500 dikali N. Nah, maka didapat rumus M sama dengan E kali I kali T per 96.500, di mana M sama dengan massa zat pengendap di katoda memiliki satuan gram, dan I merupakan kuat arus memiliki satuan ampere, dan T merupakan waktu memiliki satuan second. Contoh soalnya seperti ini. Selanjutnya ada hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 ini menyatakan massa zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus terhadap massa ekivalen zat tersebut jika arus listrik yang mengalir tetap sama. Nah, dari rumus M sama dengan AR kali I kali T per N kali 96.500 ini bisa didapat kuat arusnya itu sama dengan M kali N kali 96.500 per AR kali T. Nah, kuat arus sel 1 ini sama dengan kuat arus sel 2, maka didapat persamaan hukum Faraday 2 ini yaitu M1 kali N1 per AR1 sama dengan M2 kali N2 per AR2. Selanjutnya ada sel Volta. Sel Volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, sel Volta ini tersusun dari anode, katode, elektrolit, rangkaian luar, dan jembatan garam. Nah, yang terakhir ada notasi sel. Notasi sel ini adalah susunan sel Volta antara anode dan katode. Notasi sel dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ini yang sebelah kiri ini merupakan anoda dan yang kanan ini merupakan katoda, dan dua garis ini merupakan jembatan garam dan satu garis ini merupakan batas fase antara komponen.
Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.